terhormat Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Safri Hamid, yang saya hormati Ketua Dewan Pakar DPP Gerakan Rakyat Bung Zulfikar Hamid, Profesor, dan semua hadirin yang tak mungkin tersebutkan nama satu persatu. Alhamdulillah, sore hari ini saya merasa bersyukur sekali bahwa konsistensi perjuangan pribadi-pribadi yang menginginkan adanya perubahan Indonesia berkumpul bersama dalam sebuah wadah gerakan rakyat dari mulai cikal bakal 2 tahun yang lalu, persis bulan ini 2 tahun yang lalu. Hari ini memasuki babak baru. Kenapa sebuah babak baru? Bila selama ini adalah pegiat-pegiat berkumpul, hari ini pegiat-pegiatnya memberikan kesempatan kepada semua rakyat Indonesia untuk hidup bersama-sama. 2 tahun perjalanan telah memberikan bekal yang cukup. Insya Allah awalan baru ini akan menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bersama-sama menyongsong sebuah fase baru di mana kita inginkan Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih mensejahterakan, Indonesia lebih setara, dan Indonesia yang hutannya lebih hijau. Insyaallah kita akan dorong sama-sama, dan kita berharap ke depannya kita bisa bahu-membahu, gotong royong, bantu, saling membantu, dan dengan keterbukaan ini maka seluruh rakyat Indonesia yang peduli masa depan kita untuk lebih adil dengan sebuah kesempatan untuk bergabung bersama. Insya Allah bahtera yang sekarang ini dibangun akan bisa berjalan menuju tujuan Indonesia adil. Selamat kepada semua yang telah bekerja di belakang layar. Yang berdiri depan sini 3 orang, tapi yang bekerja di belakang layar ada begitu banyak. Beri tepuk tangan buat semua yang bekerja. Kalau tidak salah, Bung Sarin, dari sisi DPW sudah seluruh Indonesia, DPD sudah seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia, dan itu artinya semua yang terlibat selama 2 tahun terakhir ini terjaga rapi. Mari kita jaga barisan ini tetap rapi, tetap tertib, dan tetap memberikan kebermanfaatan bagi semua. Itu saja dari kami. Selamat tim memulai babak baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, Anies kemudian mendapatkan anggota kehormatan dari Ormas Gerakan Rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang sehari 2 hari relatif juga mendapatkan respon dan perbincangan yang cukup luar biasa di media-media mainstream, termasuk juga di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk diperbincangkan hari ini adalah soal Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta, yang juga adalah mantan calon presiden di 2024 yang lalu, kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar Ormas Gerakan Rakyat. Beberapa waktu yang lalu, Anies kemudian mendapatkan anggota kehormatan dari Ormas Gerakan Rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai salah satu isu politik yang sehari 2 hari relatif juga mendapatkan respon dan perbincangan yang cukup luar biasa di media-media mainstream, termasuk juga di media sosial. Ada beberapa hal yang saya coba untuk highlight terkait dengan Anies secara resmi dan secara sah sudah menjadi bagian dari keluarga besar Ormas Gerakan Rakyat, menjadi anggota kehormatan. Pertama, ini tentu semakin menebalkan satu keyakinan selama ini dan bahkan mengkonfirmasi bahwa Ormas Gerakan Rakyat ini adalah organisasi yang memang terafiliasi dengan Anies Baswedan. Kita juga tahu dan menyaksikan dari dekat pentolan-pentolan elit-elit yang ada dalam Ormas Gerakan Rakyat dulunya adalah mereka yang menjadi bagian dari tim sukses, tim pemenangan, dan menjadi relawan dari Anies Baswedan mulai dari Pilkada Jakarta ataupun Pilpres 2024 yang lalu. Bahkan kita juga tahu ketua umum mereka, Ketua Umum Gerakan Rakyat Bung Syahrin Hamid adalah orang yang terkonfirmasi disebut sebagai orangnya Anies Baswedan, tim sukses, tim pemenangan, dan juga relawan politik yang selalu membersamai Anies dalam setiap kompetisi politik elektoral, Pilpres ataupun Pilkada di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Jadi wajar kalau kemudian dalam sambutan politiknya beberapa waktu yang lalu ketika Anies
menjadi anggota kehormatan dari Gerakan Rakyat, Syahrin Hamid menyampaikan dalam sambutannya bahwa Gerakan Rakyat itu memang sejak awal terinspirasi, memang itu dari sosok yang tak lain dan tak bukan hanyalah kepada Anies Baswedan. Wajar kalau kemudian ini kita sederhanakan, publik menyederhanakan. Jadi kiblat politik dari Ormas Gerakan Rakyat itu adalah Anies Baswedan, bukan yang lainnya. Jadi visi misi, perjuangan, soal guidance bagaimana fatsun politik dari Gerakan Rakyat memang sejak awal sepertinya memang menjadikan aspirasi dan keinginan mereka itu selalu mengarah kepada Anies Baswedan. Makanya tidak mengherankan ketika Anies menjadi bagian dari anggota kehormatan dari Gerakan Rakyat, ini semacam botol yang kemudian bertemu dengan tutupnya, klop, dan kemudian saling bersinergi satu sama yang lainnya. Dalam sambutan politiknya, ketika Anies mendapatkan anggota kehormatan dari Ormas Gerakan Rakyat ini, Anies mengapresiasi dari individu dan pribadi yang kata Anies selalu berkumpul menjadi bagian dari ikhtiar untuk terus melakukan perubahan-perubahan menuju Indonesia yang lebih makmur, lebih adil, dan pemerataan yang jauh lebih merata di semua sektor kehidupan. Itulah yang saya sebut bahwa faktor yang pertama ketika Anies Baswedan resmi menjadi anggota kehormatan dari Gerakan Rakyat ini semakin menebalkan satu keyakinan, ya, bahwa Ormas Gerakan Rakyat adalah kendaraan politik, organisasi politik yang memang terasosiasi dengan Anies Baswedan. Elit-elitnya, visi misinya, fatsun politiknya, napas perjuangannya itu memang cukup sinkron Gerakan Rakyat dengan Anies Baswedan. Itu yang saya sebut sebagai faktor yang pertama. Lalu ada faktor yang kedua. Publik tentu berspekulasi, jangan-jangan ini adalah langkah OTW Anies Baswedan untuk mendirikan partai politik yang bernama Gerakan Rakyat. Wajar ketika Anies resmi membuka bagaimana dirinya menjadi bagian dari keluarga besar Ormas Gerakan Rakyat, banyak pihak yang kemudian mendorong, mengendorse, ayo Pak Anies, ayo Gerakan Rakyat segera deklarasi bahwa Ormas Gerakan Rakyat ini adalah bagian dari cikal bakal untuk menjadi partai politik. Tentu ini sebagai upaya, karena Anies Baswedan per hari ini adalah sosok yang relatif cukup diperbincangkan sebagai salah satu tokoh nasional yang mungkin akan berkompetisi dan bersaing dalam pemilu-pemilu di masa-masa yang akan datang. Kita tahu di negara kita, untuk menjadi calon presiden, calon pemimpin di negara kita. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat bagaimana kemudian ya Anies Baswedan akhirnya sah ya masuk resmi ya menjadi anggota Ormas Gerakan Rakyat ya. Ini adalah suatu tanda kode ya yang membuat kita semakin yakin ya Anies akan membawa partai Gerakan Rakyat ini menjadi sebuah partai yang besar ya. Kalau kita lihat memang Anies Baswedan ini kan tokoh yang kemudian merencanakan membuat sebuah partai, teman. Nah, kali ini Anies itu sudah masuk ya, sebagai anggota Gerakan Rakyat ya. Kalau kita melihat hasil dari Munas pertama Gerakan Rakyat kemarin ya, mereka itu ingin ya supaya Gerakan Rakyat ini menjadi sebuah partai tahun 2026. Saya rasa ini bisa saja teman-teman ya, bisa saja terjadi ya, karena syarat untuk menjadi partai itu kan ya sepertinya sedang dipenuhi oleh Gerakan Rakyat ya kan, dan itu adalah sebuah hal yang sangat mungkin ya, apalagi di sini kan orang yang sangat luar biasa teman-teman ya. Gerakan Rakyat ini akan menjadi kendaraan politiknya, akan menjadi kendaraan politik Anies Baswedan di 2029, bahkan selamanya teman-teman. Karena ada partai sendiri ya yang tidak akan dikuasai atau dikendalikan oleh penguasa, kata Anies ya. Dan kalau kita melihat memang ya partai sekarang berlomba-lomba untuk lolos ke Senayan, teman-teman. Sebenarnya partai-partai baru itu banyak sekali ya. Partai baru, bahkan partai lama pun yang tidak lolos ke Senayan itu banyak juga ya, seperti PSI, Partai Umat, kemudian Partai Perindo, dan lain-lain. Bahkan partai lama pun seperti P3, teman-teman, itu tidak lolos di
Senayan ya. Kita berharap bahwa Partai Anies Baswedan ini bisa lolos ya ke Senayan. Ya, ada perwakilan DPR di sana. Dan itu menjadi suatu harapan ya, bagi rakyat. Kalau kita melihat Anies memang sangat berpotensi ya, apalagi namanya yang sangat-sangat besar, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?